Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Lorong Tak Berujung Part 2. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Sari menatap layar ponselnya, jemarinya gemetar. Raka pun merasakan hal yang sama, rasa dingin merayap di punggungnya, seolah sesuatu sedang mengawasi mereka dari kegelapan. Ini bukan kebetulan, kan? Tanya Sari. Tidak. Lorong itu masih ada. Atau dia masih ada? Jawab Raka, berbisik. Dari kejauhan, suara langkah kaki semakin jelas. Tapi kali ini, bukan hanya satu pasang. Suara itu bergema, seperti ada banyak orang yang berjalan bersama, mendekat. Sari menelan ludah, kita harus pergi dari sini, ujar Sari. Raka mengangguk. Mereka berdua berbalik dan berjalan cepat, hampir berlari, meninggalkan gang itu. Namun, semakin mereka melangkah, jalan di depan terasa semakin panjang. Tidak mungkin. Kita sudah melewati toko ini tadi, gumam Sari. Panik, Raka melihat sekeliling. Benar. Mereka seolah berjalan di tempat yang sama, berulang kali. Kemudian, semua lampu jalan padam serentak. Sari terhuyung ke belakang, meraih tangan Raka. Nafasnya tercekat saat sebuah suara berbisik tepat di telinganya, kalian belum pergi. Ujar bisikan. Raka menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di belakang Sari. Hanya kegelapan yang semakin pekat. Lalu, suara langkah itu berhenti, hening. Sari dan Raka berdiri diam, tidak berani bergerak. Kemudian, dari dalam kegelapan, muncul sosok seseorang, seorang gadis kecil. Bajunya lusuh dan kusam, rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Ia berdiri diam di bawah cahaya lampu toko yang berkedip-kedip. Sari mencoba menarik napas tenang. Siapa? Kau? Tanya Sari. Gadis itu mengangkat wajahnya. Wajahnya terlihat normal, tapi matanya kosong. Hitam legam. Aku juga ingin keluar, ujar gadis itu dengan suara datar. Raka mencengkeram lengan Sari. Jangan ajak bicara. Kita harus pergi, kata Raka, berbisik. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, gadis itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakang mereka. Kalau kalian benar-benar keluar, kenapa masih ada di sini? Tanya gadis itu. Sari dan Raka menoleh ke belakang, dan dada mereka terasa membeku. Di sana, berdiri sesuatu yang seharusnya tidak ada. Lorong itu, hitam, lebih besar dari sebelumnya, dan berdenyut seolah bernapas. Dari dalamnya, terdengar suara-suara. Suara langkah, bisikan, bahkan jeritan tertahan. Dan di dinding lorong yang kini terlihat seperti daging yang membusuk, ada satu coretan baru. Tidak ada yang bisa benar-benar keluar. Sari dan Raka menatap gadis kecil itu dengan perasaan campur aduk. Rasa takut, penasaran, dan sedikit harapan bercampur menjadi satu. Jika gadis ini tahu banyak tentang lorong, mungkin ia juga tahu cara menghentikannya. Siapa kamu sebenarnya?
Tanya Sari, gadis itu tetap diam. Matanya yang hitam kosong menatap Sari tanpa ekspresi. Kamu bilang sudah lama di sini. Berapa lama? Tanya Raka. Gadis itu menundukkan kepala sejenak, seolah sedang mengingat sesuatu, lalu menjawab dengan suara pelan. Aku tidak ingat. Aku hanya tahu aku pernah keluar. Tapi aku selalu kembali. Jawab gadis itu. Sari menelan ludah. Apa maksudmu? Tanya Sari. Aku adalah yang pertama. Jawab gadis itu, pelan. Jantung Sari dan Raka seakan berhenti berdetak. Yang pertama. Maksudmu? Orang pertama yang masuk ke lorong ini? Tanya Raka. Gadis itu mengangguk pelan. Gadis itu, aku dulu seperti kalian. Aku tersesat di lorong ini bertahun-tahun yang lalu. Tapi aku tidak bisa keluar. Dan saat aku akhirnya keluar, aku bukan lagi diriku yang dulu. Jawab gadis itu. Sari menggigit bibirnya. Gadis ini lebih dari sekadar korban, lalu. Siapa yang membuat lorong ini? Apa yang ada di dalamnya? Tanya Sari. Gadis itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah maju, mendekati lorong yang masih berdenyut pelan. Dari dalam, suara bisikan semakin keras. Lalu, di dalam kegelapan, muncul dua sosok lainnya. Seorang pemuda dan seorang gadis, mereka tampak familiar. Wajah mereka pucat, tapi mata mereka masih hidup, tidak seperti yang lain. Holil, Gita, Sari, terkejut. Holil dan Gita adalah teman-teman mereka yang dulu dikabarkan hilang setelah masuk ke lorong gelap ini. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, dan semua orang mengira mereka sudah mati. Tapi kini, mereka berdiri di sana. Sari, Raka, kalian bisa melihat kami? Tanya Holil. Lemah, Raka mengangguk cepat. Kalian masih hidup? Tanya Raka. Gita menatap mereka dengan sedih. Ya. Dan tidak. Jawab Gita. Sari dan Raka saling berpandangan. Apa maksudnya? Tanya Sari. Holil mengambil langkah maju, tubuhnya terlihat rapuh, seolah sudah lama tidak merasakan cahaya matahari. Kami tidak bisa pergi. Kami sudah menjadi bagian dari lorong ini. Tapi kalian masih punya kesempatan. Ujar Holil. Gita menambahkan dengan suara pelan, tapi kalau kalian tidak segera pergi, kalian juga akan seperti kami. Ujar Gita. Sari mengepalkan tangannya. Tidak. Harus ada cara. Harus ada cara untuk menyelamatkan kalian. Kata Sari. Gadis kecil itu menghela napas pelan, lalu menatap Sari dengan ekspresi yang sulit diartikan. Kalau kau ingin menyelamatkan mereka, kau harus menghadapi apa yang ada di balik lorong ini. Ujar gadis itu. Sari dan Raka terdiam. Dari dalam lorong, sesuatu yang lebih besar mulai bergerak, sesuatu yang sudah menunggu mereka sejak lama. Sari menatap Holil dan Gita dengan perasaan campur aduk. Mereka masih ada, masih bisa berbicara, tetapi sesuatu dalam diri mereka sudah berubah. Kalau kami masuk lebih dalam, bisakah kami menyelamatkan kalian? Tanya Sari. Gita menunduk, seolah enggan menjawab. Tapi Holil mengangkat wajahnya, matanya yang sayu menunjukkan sisa harapan yang hampir padam, mungkin. Tapi tidak ada yang pernah berhasil. Jawab Holil.
Apa maksudmu? Tanya Raka. Gadis kecil itu melangkah maju, suaranya datar seperti biasa. Lorong ini tidak hanya menjebak orang. Ia mengikat mereka. Semakin lama seseorang berada di dalamnya, semakin ia menjadi bagian dari lorong. Sampai akhirnya, mereka tidak bisa keluar sama sekali. Ujar gadis itu, Sari menggigit bibirnya, jadi kita harus cepat. Tanya Sari, gadis itu mengangguk pelan, kalau kalian mau mencoba. Masuklah ke dalam sebelum lorong berubah bentuk lagi. Tapi hati-hati. Makhluk itu tidak akan tinggal diam. Jawab Gita, suara gemetar. Raka mengepalkan tangannya, makhluk itu. Apa sebenarnya dia? Tanya Raka, gadis kecil itu menatap lurus ke arah lorong. Dari dalam, terdengar suara dengusan panjang, napas berat dari sesuatu yang sangat besar. Dia bukan hanya penjaga lorong ini. Dia adalah lorong ini. Jawab gadis itu, Sari dan Raka langsung merinding, jadi kalau kita ingin menghancurkan lorong ini, kita harus menghancurkan dia? Tanya Sari. Gadis itu mengangguk, tapi hati-hati. Dia bisa membaca ketakutan kalian. Dia bisa mengubah lorong ini sesuai dengan mimpi buruk kalian. Ujar gadis itu. Raka menatap Sari ragu. Apa kita benar-benar mau melakukan ini? Tanya Raka. Sari menarik napas dalam. Ia menatap Holil dan Gita, melihat tatapan putus asa mereka, dan kemudian menatap lorong yang terus berdenyut seperti jantung yang hidup. Aku tidak mau ada lagi yang terjebak di sini. Kita harus menyelesaikan ini. Ujar Sari. Raka mengangguk. Mereka berdua melangkah maju, mendekati lorong. Saat kaki mereka menyentuh batas kegelapan, udara di sekitar mereka berubah drastis, lebih dingin, lebih berat, dan saat mereka melangkah masuk, lorong itu pun menutup di belakang mereka. Mereka kini berada di dalam sesuatu yang hidup, dan di dalam sana, sesuatu menunggu mereka. Sari dan Raka berdiri dalam kegelapan pekat. Udara di sekitar mereka berdenyut, seolah lorong itu adalah makhluk hidup yang bernapas. Dindingnya terasa hangat dan basah, seperti daging yang masih hidup. Ini tempat apa sebenarnya? Ujar Sari. Berbisik, langkah kaki mereka menggema, tetapi suara yang mereka dengar bukan hanya milik mereka. Ada suara lain, langkah-langkah samar yang mengikuti dari kejauhan. Kita harus terus bergerak. Jawab Raka. Tegang, mereka berjalan lebih dalam, dan perlahan, kegelapan di sekitar mereka mulai berubah. Dinding-dinding yang tadinya seperti daging membusuk mulai berubah menjadi batuan hitam berukir. Ukiran-ukiran itu bukan sekadar coretan, melainkan gambar-gambar aneh. Sari mengamati lebih dekat, gambar-gambar itu menunjukkan orang-orang yang memasuki lorong. Lalu perlahan tubuh mereka berubah. Ada yang kulitnya terkelupas, ada yang matanya menjadi hitam, ada yang tubuhnya menyatu dengan dinding. Di tengah semua itu, ada satu gambar yang lebih besar. Sebuah sosok hitam dengan mata kosong, berdiri di tengah lorong yang berliku. Di bawahnya, tertulis sesuatu dalam bahasa yang aneh, ini. Seperti cerita tentang asal-usul lorong ini. Ujar Sari, Raka menunjuk ke bagian lain dari ukiran itu, lihat ini. Sepertinya ini tentang ritual? Tunjuk Raka, Sari menelan ludah. Dalam gambar itu,
terlihat seseorang yang berdiri di depan lorong, mengangkat tangannya. Di belakangnya, bayangan gelap perlahan muncul, seolah memakan orang itu hidup-hidup. Jangan-jangan lorong ini diciptakan oleh seseorang? Tanya Sari. Tiba-tiba, suara berat menggema di seluruh lorong. Kalian sudah terlalu jauh. Sari dan Raka langsung berbalik. Dari dalam kegelapan, sebuah bayangan mulai muncul. Sosok tinggi dengan tubuh kurus, kulitnya hitam legam seperti arang, dan matanya kosong tanpa cahaya. Ia melayang perlahan, napasnya berat dan bergetar. Kalian ingin tahu rahasia lorong ini? Maka kalian harus menjadi bagian darinya. Ujar makhluk itu. Dinding-dinding mulai berguncang. Suara-suara bisikan terdengar dari segala arah. Sari dan Raka saling bertatapan, kita sudah tahu cukup banyak. Sekarang kita harus cari cara untuk menghancurkan tempat ini. Ujar Sari, tapi bagaimana? Tanya Raka. Gadis kecil tiba-tiba muncul di samping mereka, wajahnya tetap datar. Lorong ini adalah sang penjaga. Tapi bahkan penjaga pun punya kelemahan. Jawab gadis itu. Sari menatapnya dengan penuh harap. Apa itu? Tanya Sari. Gadis itu menoleh ke arah ukiran di dinding. Tepat di gambar sosok hitam yang menciptakan lorong ini. Dia hanya bisa ada jika masih ada yang percaya padanya. Jawab gadis itu. Sari dan Raka terdiam. Makhluk itu mendekat. Jangan dengarkan dia. Ucap makhluk itu, menggeram. Gadis itu melanjutkan, suaranya tenang tetapi penuh keyakinan, kalau kalian bisa membuat orang melupakan lorong ini, maka dia akan kehilangan kekuatannya. Ujar gadis itu. Sari mulai mengerti, jadi kalau kita bisa keluar dan menghancurkan semua jejak lorong ini, dia akan melemah? Tanya Sari. Gadis itu mengangguk, tapi kalian harus keluar dulu sebelum dia menghentikan kalian. Jawab gadis itu. Dinding lorong mulai menutup. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman panjang, lalu tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang siap menelan mereka. Tidak ada pilihan lain, lari. Ujar Sari. Mereka berdua berlari sekuat tenaga. Sementara lorong di belakang mereka mulai runtuh. Namun, makhluk itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Bersambung.